Secara singkat dapat saya sampaikan bahwa capaian pembangunan nasional sebagaimana dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024 sebelum terjadinya wabah COVID-19 cukup membanggakan di berbagai bidang. Misalnya yang terkait dengan butir pertama amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kita mencatatkan peningkatan dalam indeks demokrasi dari 72,39 pada tahun 2018 menjadi 74,92 pada 2019. Peningkatan kapasitas pelayanan dan perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri dari 22.240 kasus pada semester 2 tahun 2019 menjadi 28.596 kasus pada semester 1 tahun 2020. Indeks pembangunan hukum dari 0,061 tahun 2018 menjadi 0,62 pada 2019 dan tingkat kejahatan atau crime rate yang menurun dari 93 orang per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 50 orang per 100.000 penduduk pada semester 1 tahun 2020. Di bidang kesejahteraan masyarakat, terkait amanat kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan umum, pemerintah juga telah mencatatkan banyak capaian. Misalnya prevalensi stunting pada balita yang mencapai 37,21 pada tahun 2013 telah turun menjadi 27,67 pada tahun 2019. Tingkat kemiskinan yang 11,22% pada tahun 2015 turun menjadi 9,78% pada bulan Maret 2020. Dan meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional atau JKN dari 61,5% tahun 2015 telah mencapai 81,86% dari seluruh populasi pada bulan Juni 2020. Terkait dengan amanat ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah antara lain juga telah berhasil melaksanakan perbaikan akses serta pemerataan pendidikan antar kelompok ekonomi seperti tercatat dengan APK Angkatan Partisipasi Kasar yang meningkat di semua jenjang pendidikan dan semua kelompok ekonomi sebagai hasil dari berbagai intervensi seperti BOS, bantuan operasional sekolah, BOP, bantuan operasional penyelenggaraan untuk PAUD dan pendidikan kesetaraan dan melalui DAK, dana alokasi khusus non-fisik. Sementara pelaksanaan amanat keempat yaitu turut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial telah diwujudkan dengan antara lain konsistensi RI di dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terjaganya stabilitas kawasan, dan peran aktif dalam menjaga perdamaian global, serta keberhasilan Indonesia yang terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1999 dan 2020. Hadirin yang saya hormati, tidak bisa dipungkiri bahwa dampak pandemi COVID-19 telah mempengaruhi daya tahan dan kemampuan kita dalam melaksanakan langkah-langkah pembangunan nasional dalam rangka mencapai 4 tujuan besar negara kita tersebut, khususnya di bidang kesejahteraan, termasuk kesehatan masyarakat dan pendidikan yang merupakan amanat kedua dan ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang disampaikan Presiden dalam pidato pengantar RAPBN 2021 tanggal 14 Agustus kemarin, hampir semua negara telah mengambil langkah penanganan yang luar biasa atau extraordinary, tak kecuali Indonesia juga telah mengambil langkah extraordinary
antara lain dengan memperlebar defisit APBN hingga 6,35% dari PDB untuk tahun ini. Pelebaran batas defisit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan berlaku hingga tahun anggaran 2022 ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, serta stimulus ekonomi, khususnya melalui pengalokasian stimulus fiskal yang besarnya hampir mencapai 4,5% dari PDB. Pelebaran defisit ini juga diperlukan karena pendapatan negara, khususnya dari pajak, mengalami penurunan drastis dan guna mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan. Di samping untuk penguatan upaya penanganan masalah kesehatan, rancangan APBN 2021 juga diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi, mendorong reformasi struktural di berbagai bidang, guna meningkatkan produktivitas, inovasi, daya saing ekonomi Indonesia, mempercepat transformasi menuju ekonomi digital, dan memastikan manfaat dari perubahan demografi.